Hari ini cuaca tak begitu bersahabat. Kepulan awan hitam di atas sangat tebal, seperti memberikan isyarat akan menjatuhkan ribuan tetesan air hujan ke muka bumi. Tapi saya sungguh sangat keras kepala. Saya bersikeras untuk tetap melanjutkan perjalanan ini. Di tengah-tengah perjalanan, saya menemukan seseorang yang sedang mendorong-dorong kendaraannya. Kenapa Om? Habis bensin, mau ke pom? Mau di stut ke pom? Gak punya uang lagi, orang ini juga dari Jawa nganterin orang. Iya. Sampai Labuan, tinggal orang. Tinggal? Bukan dari Jawa, dianterin ke sini, katanya mau ganti bensin. Sampai sini malah ditinggal. Ditinggal? Malah dompetnya dibawa kabur. Nggak punya apa-apa sekarang mas. Dari Labuan aja bensin seliter, alhamdulillah. Udah nggak punya uang. Kasian juga si bapak ini, jauh-jauh dari Jogja sampai di Banten malah kena tipu. Tidak berpikir lama, saya membawanya ke sebuah Pertamina yang tidak jauh dari lokasi si bapak itu mogok. Saya sangat merasakan di posisi beliau, jauh dari rumah, tak ada sahabat, tak ada kawan, apalagi saudara. Itu yang saya rasakan ketika saya masih berada di jalanan. Pak, saya nggak bisa lama-lama ya. Dan saya juga bisa nolong seadanya kalau buat beli bensin. Iya. Mudah-mudahan nyampe Kerawang lagi dah. Iya. Kerawang kan banyak orang Jawa nih. Pak ya. Turun ngapain? Iya. Hati-hati di jalan Pak. Doa nih. Iya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan Pak. Amin. Penting aku iso tekan Kerawang wes. Iya. Oh iya, baru sadar, sahabat saya menunggu di depan. Lalu saya melanjutkan perjalanan. Cuaca hari ini akhirnya hujan dan kita menunggu hujan mereda, nanti dilanjutkan setelah hujannya reda. Dengan cuaca yang tidak baik-baik saja, saya ditemani oleh si Hayat. Dia yang akan mengantarkan saya ke suatu lembah yang diiming-imingi sungai yang begitu jernih, katanya. Dan hari ini di jalanan tidak begitu padat, lumayan longgar. Masih leluasa untuk tarik gas. Oke teman-teman, hari ini cuaca berubah lagi menjadi mendung. Tadi pagi itu sempat hujan, akhirnya cerah, dan sekarang udah mulai mendung lagi, mau turun hujan. Oke, lanjut perjalanan teman-teman. Dengan cuaca yang semakin dingin, saya semakin yakin hujan akan secepatnya turun. Itu sudah resiko. Saya sedari awal sudah tahu bahwa prediksi Google akan turun hujan hari ini. Tapi ya sudahlah, jangan terlalu dikhawatirkan. Nikmati saja. Warna langit berubah menjadi kehitam-hitaman. Itu tandanya hujan akan segera turun. Dan semangat saya pun hampir meredup. Akhirnya hujan turun juga hari ini teman-teman. Hujannya semakin banyak teman-teman. Gimana dengan Bro Yayat di situasi hujan yang sangat lebat ini? Enjoyin aja lah. Yang
tanggung udah gas. Enjoy aja udah. Nunggu reda. Benar saja, akhirnya hujan turun dan semakin deras. Kami pun terjebak di tengah perjalanan. Waduh, bagaimana ini? Sedangkan perjalanan kami masih jauh, hingga semangat saya pun naik turun. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan ketika hujan terhenti. Tetapi tidak lama kemudian, hujan mulai turun kembali. Kembali hujan teman-teman. Gimana dengan Bro Yayat? Gas terus. Harus menikmati dong. Harus dong. Karena menikmati dan bersyukur itu Betul. Kita tunggu redanya aja lah. tips Mudah-mudahan menghadapi cuaca seperti ini apa Bro Yayat? Tipsnya ya sabar aja lah. Udah gitu aja, nunggu reda kita gas lagi. Oke teman-teman, ini udah di lokasi dan tempatnya kayak gini. Lumayan sejuk di sini, lumayan dingin, cuacanya juga nggak begitu terang, redup kayak mau hujan tapi di sini nggak hujan. Gimana Bro Yayat? Perjalanan yang luar Nanti biasa. tinggal berapa kilometer lagi? Ini naik ke atas sana kan? Iya benar paling kurang lebih. Sana ya? Naik ke atas sana kurang lebih 11 km. Oke yaudah, kita lanjut teman-teman. Sawah dan pegunungan sudah mulai terlihat, walau tidak begitu kontras. Saya hanya bisa berdoa agar cuaca tetap aman. Oke teman-teman, jalannya masih lumayan jauh. Kita harus menempuh jarak sekitar 1 kilo lagi. Kita akan naik ke sana. Akhirnya kami mulai memasuki hutan, sedikit lembab dengan trek yang lumayan licin, tapi tertolong oleh jalur yang sudah dicor. Terkadang saya menemukan jalan yang hancur, tapi wajar, ini adalah jalur menuju pegunungan, bukan jalur umum. Jalur di lereng gunung ini sudah lumayan mengobati semangat saya yang hampir meredup. Walaupun warna daun dan pepohonan saturasinya menurun, apalagi di kamera yang saya gunakan ini. Sepertinya dengan cuaca mendung ini, lighting pun kurang begitu baik. Tidak apalah, nanti saya sedikit edit saja. Hehehe. Oke, di sini ada kabel. Beruntung teman saya Yayat konsisten dengan semangatnya. Jadi saya tidak terlalu khawatir dengan hal itu atau hal yang tidak diinginkan. Tak terasa akhirnya kami sampai di pos pertama. Oke, kita mau sholat dulu karena waktu dohor sudah lebih dari 1 jam. Kita istirahat sejenak di sini untuk menjalankan sholat. Buat anak Vespa yang pecinta observasi atau pecinta alam, sangat cocok untuk di sini. Buat ngecamp juga cocok ya? Buat ngecamp ya. Oke. Karena ini cuacanya hujan Bro Yayat, kita langsung ke gubuk saya sana. Siap, Sholat duhur dulu. kita sholat dulu karena sholat lebih utama. Di pos pertama inilah saya sejenak beristirahat dan menyempatkan ibadah sholat sebelum melanjutkan perjalanan. Jadi teman-teman di sini tuh airnya keruh karena habis hujan. Lihat.
Sebelum saya menyeberangi menggunakan Vespa, ada baiknya saya cek terlebih dulu, memastikan apakah jembatan ini benar-benar kuat. Setelah saya yakin bahwa jembatan ini kuat untuk diseberangi, saya melanjutkan perjalanan kembali. Tak sabar rasanya ingin cepat-cepat sampai di lembah yang bersungai itu. Daun-daun di pinggiran sepanjang jalan seolah menyapa kedatangan saya. Ya, lumayan teman-teman. Jalannya ekstrim, di bawah itu jurang teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati kalau lewat. Bagi teman-teman yang melintas ke sini, yang mau ke sini hati-hati karena di sebelah kiri itu jurang, terus langsung nyebur ke kali, dan kalinya banyak batunya. Ya benar. Tadi malam hujan besar, airnya coklat. Terus rencana hari ini apa ini? Rencana kita di sini bakar-bakaran makan lah. Paling nanti kalau mau mandi, kalau nggak dingin, kayaknya dingin. Gampang, paling kita bakar-bakaran aja. Tapi biasanya kalau Anda kesini itu ngambil ikan. Ya biasa saya kesini kalau ada ikannya pasti saya ambil ikannya. Lumayan buat lauk makan. Ikannya biasanya ikan apa? Di sini ada juga ikan emas, ketahunya asal dari mana itu ikan emas itu. Kurang tahu saya. Saya sering dapat ikan emas di sini. Oke teman-teman, sekarang saya mau ngambil ikan sama Bro Yayat. Jadi katanya di sini itu banyak dihuni ikan emas dan ikan yang lainnya. Saya coba ingin menangkap ikan yang ada di sini. Mudah-mudahan ikannya kena dan saya akan menangkap ikan itu dengan cara ditombak. Ditombak ya? Oke, ditombak apa-apa. Menangkap ikan dengan cara ditombak dan nantinya saya akan menanam pohon yang sudah saya bawa. Di sini kata Yayat harus penghijau. Harus penghijauan ya, kalau Melestarikan bahasa alam. imunisasi. Oke. Dan mau kesini Harus diperbolehkan bawa satu bibit pohon untuk ditanam. Karena Untuk menjaga penghijauan. alam itu lebih baik daripada merusaknya. Oke, lanjut untuk mengambil ikannya. Sesampai di lokasi, saya mendapat tantangan dari Yayat menangkap ikan menggunakan tombak atau dengan cara menggunakan tangan kosong. Bahasa sininya rogoh. Oke teman-teman, saya akan nombaknya dengan menggunakan kayu ini. Mula-mula saya mencari spotnya dulu agar saya tidak kesulitan ketika terjun ke dalam sungai. Sedari awal saya sudah menduga kalau sungainya akan berwarna coklat akibat diguyur hujan deras beberapa jam yang lalu. Awalnya saat saya mengambil ikan benar-benar kesulitan dengan arus sekencang ini. Karena saya merasa tertantang, saya terus mencoba dan mencoba lagi tanpa mengenal lelah. Riuhan derasnya suara air sungai seperti dikelilingi ribuan para penonton dan supporter yang sangat antusias seolah sedang menyaksikan perjuangan saya menangkap ikan. Ada-ada aja, tapi nyata dan pengaruh terhadap semangat saya yang semakin memuncak ketika pertama saya mendapatkan satu ekor ikan.
Semuanya harus dipelajari dan dibiasakan dengan penuh kesabaran. Lokasi ini masih berada di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, tepatnya di daerah Padarincang. Sungai ini masih sejalur dengan sungai-sungai yang berada di destinasi wisata Padarincang. Konon katanya, sungai ini juga masih satu urat dengan sungai-sungai yang menuju Rawadanau. Oh iya, saya lupa. Tak terasa, saya sudah banyak mendapatkan ikan. Terbaik sudah perjuangan hari ini. Tapi tunggu, saya masih belum merasa puas. Karena tadi sempat ada ikan besar yang lolos melintas persis di samping kaki saya. Entah itu ikan atau bukan, tapi saya yakin itu adalah ikan. Oke teman-teman, kayaknya cukup ambil ikannya. Ini ikannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ikannya mau saya bakar. Ikutin terus. Kita harus buang dulu. Seperti ini. Cara buangnya karena ini di hutan, saya nggak bawa pisau, jadi harus ditusuk seperti ini. Seperti ini kita buang. Cuaca mulai bersahabat. Sambil menunggu ikan matang, saya mempersiapkan yang lainnya dan sambil bercengkrama di bibir sungai. Saya merasakan arus sungai yang sangat deras ini, serasa sedang mendengarkan relaksasi dari air yang mengalir yang diputar melalui YouTube. Padahal sesungguhnya nyata, tak disangka akhirnya momennya akan berpihak pada kami. Kalau saya suka airnya. Kenapa? Airnya kalau nggak hujan, bening. Mantap. Kelihatan dasar-dasarnya batunya keren-keren. Gimana, Royet? Ikannya udah matang? Udah. Nah, Lihat teman-teman, ikannya udah matang. udah. Ini hasil dari tangkapan. Tadi nombak sama. Jadi ini ikan yang ada real di sungai ini, teman-teman. Waduh, saat kita menyantap makanan, hujan sepertinya akan turun kembali. Tapi tenang,
itu tidak akan sampai terjadi. Ini yang disebut kaki seribu. Sangat besar. Oh, ada satu jengkal tuh. Ada satu jengkal. Kita lepas. Biarkan. Saya akan menanam di sana. Oke teman-teman, saya akan menanam pohon ini di sini. Dan saya akan gali dulu tanahnya, lalu saya tanamkan. Oke teman-teman, pohonnya udah saya tanam di sini. Sedari awal, saya sudah mempersiapkan semua ini. Saya diberitahu oleh Yayat, katanya bila ingin mendatangi lembah ini, diwajibkan membawa satu bibit pohon. Kalau menurut saya sih, bagus-bagus saja. Karena lebih baik melestarikan ketimbang merusak. Karena sebaik-baiknya menanam pohon adalah 5 tahun silam. Dan sebaik-baiknya menanam pohon yang kedua adalah dimulai dari sekarang. Gimana Bro Yayat? Petualangan hari ini? Petualangan hari ini cukup mengasihkan, melelahkan. Enjoy aja tapi lah, mantap. Apa pesan-pesan buat teman-teman di rumah? Pesan-pesan teman untuk di rumah, jagalah alam kita yang sangat indah ini, karena menjaga alam lebih baik daripada harus merusak. Di penjelajahan kali ini terasa berbeda. Mungkin langitnya yang berwarna biru merona. Hehehe. Tapi semoga saja nanti sewaktu saya kembali lagi ke sini, cuaca sedang baik-baik saja. Perjalanan tidak harus selalu mulus dengan rencana, karena disitulah momennya yang bisa kita dapat. Teruslah berjuang dan jangan pernah putus asa. Salam Vespa Rimba, salam Agung si penjelajah.